Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bercerita sedikit tentang suatu peperangan yang terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW dan juga setelah masa Nabi Musa alaihissalam. Jadi antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad di situ, ketika itu pada kelompok Bani Israel, ya sering kita dengar kata-kata ini, Bani Israel. Jadi pada saat itu Bani Israel meminta kepada nabi mereka. Jadi kebiasaan Bani Israel dalam memerintah suatu negara, teman-teman, untuk urusan negara itu diserahkan kepada pemimpin mereka, yaitu berupa seorang raja, dan urusan agama dipimpin oleh seorang nabi. Jadi pada saat itu pemuka-pemuka atau pemimpin-pemimpin Bani Israel meminta kepada nabi mereka untuk menunjuk seorang raja dari kalangan mereka agar memimpin suatu negara dan melawan pasukan Jalut. Jadi cerita ini tentang perlawanan tentara yang dipimpin oleh Talut dan tentara yang dipimpin oleh Jalut, gitu, antara Talut dan Jalut, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah mendengar ceritanya dan ada yang belum. Jadi pada saat itu Bani Israel memang kaum Bani Israel terusir dari kampung mereka dan anak-anak mereka ditawan oleh tentara Jalut yang pada saat itu berjumlah sangat banyak dan kekuatan fisik mereka besar. Kan tentara Jalut yang merupakan raja dari mereka itu sangat besar badannya, gitu kan. Lalu akhirnya mereka berniat melawan, namun mereka meminta kepada nabi mereka saat itu untuk menunjuk seorang raja agar mereka taati dan ikut berperang bersama raja tersebut melawan Jalut, gitu. Itu janji mereka, gitu kan, Bani Israel. Lalu pada saat itu ditunjuklah seorang pemimpin yang bernama Talut, namun mereka ingkar, gitu. Itu memang tabiat Bani Israel memang seperti itu, ya. Dan di masa Nabi Musa banyak juga keingkaran yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam setelah melihat banyak mukjizat yang keluar dari Nabi Musa alaihissalam, namun mereka tetap ingkar, gitu. Mungkin di lain kesempatan akan kita ceritakan bagaimana keingkaran dari Bani Israel, gitu. Lalu singkat cerita, teman-teman, nabi mereka akhirnya menunjuklah Talut dengan izin Allah juga, menunjuk Talut sebagai pemimpin mereka. Namun mereka ingkar. Kenapa? Karena mereka berkata kepada nabi mereka, Talut bukanlah keturunan dari raja, gitu. Talut bukanlah keturunan dari raja. Talut juga bukan keturunan dari nabi. Lalu mengapa dia bisa jadi raja, gitu kan? Dan bahkan dia tidak punya harta yang cukup untuk memperkokoh kerajaan dan memenangkan pertempuran. Itu kata Bani Israel pada saat itu. Lalu nabi mereka berkata, ketahuilah bahwa Allah telah menunjuk dia sebagai raja, maka kalian harus taat, gitu. Allah memberikan dia keluasan ilmu dan kekuatan fisik untuk berjihad melawan musuh-musuh Allah, gitu. Dan Allah memberikan kepemimpinan, memberikan kerajaan kepada yang ia kehendaki, gitu. Dan intinya kalian harus taat, itu adalah utusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kata nabi mereka. Namun mereka tetap ingkar, gitu. Dan beberapa mereka ada juga yang tetap taat. Akhirnya beberapa mereka yang tetap taat ini, teman-teman, berangkatlah menuju kancah peperangan untuk melawan Jalut. Lalu ketika tiba di suatu sungai, gitu, yang pada saat itu mereka merasakan haus yang sangat haus lah, intinya, gitu kan. Akhirnya mereka melihat sungai yang ada air yang sangat banyak, gitu kan. Namun Talut sebagai pemimpin saat itu melihat kondisi tersebut berkata, barang siapa yang minum air dari sungai tersebut maka dia bukan pengikutku, dan barang siapa yang minum air dari sungai tersebut dia juga bukan orang-orang yang berhak berjihad di jalan Allah. Itu kata Talut. Dan barang siapa yang tidak minum, hanya beristirahat sejenak, maka dia berhak berjihad dan dia adalah pengikutku, kata Talut. Lalu pada saat itu banyak yang mereka yang kalah dari hawa nafsu mereka, karena pada saat itu kondisi tentara Talut memang jumlahnya sedikit karena sudah banyak yang ingkar, ya, di awal karena Talut jadi pemimpin, dan juga kondisi mereka yang sangat haus pada waktu itu. Akhirnya banyak yang minum, dan mereka yang tetap taat kepada pemimpin mereka dan taat kepada Allah SWT tetap melanjutkan perjalanan. Akhirnya itu ujian kedua, ya. Ujian pertama kita lihat tadi bagaimana mereka diuji dengan diangkatnya seorang pemimpin. Akhirnya mereka ingkar. Dan ujian kedua diuji dengan air sungai yang ada ketika dalam perjalanan mereka melihat sungai, dan pada saat itu mereka sangat haus. Namun pemimpin mereka mengatakan tidak boleh meminum dari air sungai tersebut. Akhirnya mereka yang masih beriman, taat kepada pemimpin mereka, tetap ikut bersama Talut, teman-teman. Akhirnya
ketika tiba di kancah peperangan tetap diuji oleh Talut lagi gitu kan. Dan pada saat itu mereka melihat pasukan Jalut yang sangat banyak dan sangat besar, sangat kuat gitu kan. Akhirnya beberapa dari mereka kembali tersingkirkan oleh ujian ini. Akhirnya yang mana mereka berkata gitu kan, tidakkah kau lihat wahai Talut, tentara Jalut yang begitu banyak, sungguh kami tidak akan mampu melawannya gitu kan. Namun beberapa dari mereka yang memang Allah beri keimanan tetap berkata kepada Talut, wahai Talut, begitu banyak peristiwa-peristiwa atau sejarah-sejarah sebelum ini yang mana mereka sekelompok kecil orang mengalahkan sejumlah orang yang sangat banyak gitu. Begitu banyak peristiwa yang dimenangkan, peperangan yang dimenangkan oleh sekelompok kecil orang gitu atas izin Allah. Itu kata mereka yang tetap beriman. Akhirnya beberapa pasukan, beberapa orang kembali tersingkir, dan beberapa orang yang masih taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Talut tentunya sebagai pemimpin tetap ikut dalam kancah peperangan. Akhirnya atas izin Allah teman-teman, peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Talut yang berjumlah sangat sedikit, dan Jalut dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam yang pada saat itu masih kecil gitu, sangat kecil badannya, sementara Jalut itu badannya sangat besar. Akhirnya dengan izin Allah kalahlah Jalut bersama pasukannya. Pasukan Talut meraih kemenangan dan Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kerajaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman, atau poin atau hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa peperangan Talut melawan Jalut itu adalah tahan terhadap ujian atau cobaan dan taat kepada pemimpin. Itu poin yang dapat kita, atau hikmah yang dapat kita ambil. Begitu banyak cobaan atau rintangan atau ujian yang diberikan Allah kepada tentara Talut pada saat itu hanya guna menyisihkan orang-orang yang beriman dan kuat dalam pertempuran. Jadi ujian-ujian yang didatangkan itu pertama yaitu ditunjuknya pemimpin yang bisa dikatakan tidak pantas jadi pemimpin ya pada saat itu, namun atas kehendak Allah dijadikan pemimpin dan semua orang harus taat, dan bagian taat itu tersingkir. Itu ujian pertama. Ujian kedua, ujian nafsu yang pada saat itu mereka dalam keadaan haus, namun atas perintah pemimpin dan Allah SWT tidak boleh meminum air, dan barang siapa yang minum tersingkirlah dari kancah peperangan. Mereka tidak sanggup lagi melakukan perjalanan, dan barang siapa yang masih taat dan beriman tetap melanjutkan perjalanan. Dan ujian ketiga masih diuji lagi oleh Allah, karena Allah masih ingin melihat Allah dan Talut pada waktu itu ingin melihat siapa-siapa saja yang masih kuat dan masih pantas untuk berjihad di jalan Allah SWT. Ujian ketiga yaitu mereka ditampakkan bagaimana banyaknya atau kuatnya pasukan yang akan mereka lawan, itu pasukan Jalut, dan akhirnya mereka yang takut atau ya takut untuk melawan pasukan yang banyak itu tersingkir lagi, dan mereka yang beriman tetap mengatakan begitu banyak, wahai Talut, begitu banyak peristiwa-peristiwa sebelum ini dimenangkan oleh kelompok kecil atas izin Allah. Mereka yang percaya kemenangan itu bukan ditentukan oleh jumlah yang banyak, tapi ditentukan oleh kehendak Allah SWT. Jadi teman-teman, juga peristiwa ini dijadikan referensi atau pembakar semangat kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW pada saat itu, pada saat perang Badar ya. Pada saat perang Badar mereka melawan 1000 lebih pasukan dari kaum kafir Quraisy yang pada saat, dan mereka hanya berjumlah sekitar 313 orang. Lalu Rasulullah bercerita tentang kisah ini dan juga membakar semangat pasukan, karena kemenangan bukan dilihat dari jumlah pasukan, namun karena dilihat dari keimanan ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW dan juga Allah SWT. Mungkin itu teman-teman sedikit cerita yang dapat kita bagi pada saat ini itu. Mungkin dan cerita ini sudah dijelaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu akhir-akhir juz 2 kalau tidak salah. Bisa teman-teman lihat 2 halaman terakhir juz 2 itu bercerita tentang kisah ini persis bersama seperti yang coba saya jelaskan tadi, bagaimana bagaimana Bani Israel meminta kepada nabi mereka dan diutuslah Talut dan mereka ingkar, dan mereka yang berangkat tetap diuji dengan sungai tadi dan juga diuji dengan banyaknya pasukan. Akhirnya ya bisa dilihat teman-teman, bisa teman-teman lihat di akhir juz 2 itu. Mungkin sekian teman-teman cerita kita pada kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman, dan semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak penyampaian saya masih kurang, banyak yang salah, itu ya saya baru belajar, mohon dimaafkan itu. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.